Panjenengan dipesani tentang pengurus NU ini dipesani Suriah untuk taat. Dipesani Suriah ngeyel. Alah, gara-gara ghanimah ya apa? Kita ini akidahnya sama, ibadahnya sama, akidah syariat sing bedo ghanimah. Seno ghanimah tukaran. Wis tukaran paling masing-masing ngaku bener, orang bakal aku. Muhammadiyah oleh diulang tahuni, kabupaten oleh diulang tahuni, kampusnya oleh diulang tahuni. Nabi haram diulang tahuni, masuk akal? Mboten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabat turukis sufiyah, ashabal ma'ahid al-islamiyah. Saya mohon maaf kepada para kiai di belakang dan di bawah kursi. Mohon maaf, saya duduk di atas kursi. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Su'ul adab. Gus Zainul Aziz bin Duryah Walillah Maulana Raden Qasim Sunan Derajat bin Maulana Sunan Ampel. Taqaddasallahu sirrah. Gus Syahrul, pengurus NU kalau datang. Oh gitu. Hadratus Syekh Ki Haji Dr. Marzuki Mustamar, Bodolan Ketua Wilayah. Sama, saya juga Bodolan. Sama juga saya Bodolan juga. Yang kita hormati, Hadratus Syekh Ki Haji Masyhuri, Dereng Raungi. Yang kita hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuran Nur, pernah haji bareng kulo 3 tahun yang lalu. Atollahu baqa'ah. Bapak Kapolres Lamongan AKBP Ali Fadlullah. Lihat namanya saja yakin orang santri. Ternyata saya tanya dari Aceh, ya pantes. AKBP Ali Fadlullah hafidhahullah wa iyyadah. Bapak Kasdim, Kepala Kementerian Agama, wonten? Kepala Kementerian Agama sing paling apal jeneng-jenenge janda. Ansor Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU Pagar Nusa, Ishari ya? Ishari, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, kita malam hari ini fi hadhil lailatul mubarakah nashtarik wa nahdur bihadil haflatil muqaddasah, haflah dzikra wafatil hadratil walillah Raden Qasim Sunan Derajat. Taqaddasallahu sirrah wa adana bi'ilmih wa karamati. Mudah-mudahan yang hadir di sini terutama saya mendapatkan barokah dari beliau Sunan Derajat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq,
Qararul haq ada pada beliau seorang. Kebenaran ada pada beliau. Perkataan, tindakan, sikap, keputusan yang memegang otorita kebenaran 100% satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya apa? Yang keras apa? Semangat gitu, Masya Allah. Dua, sahabatnya, santrinya lah, sahabatnya. Dua, sahabat. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang harus kita ikuti supaya kita benar. Rasulullah sudah wafat, aku nang sopo. Harus kita ikut sunnahnya kalau kita ingin benar. Nah, sunnah Rasulullah ada 3. Ada berapa? 1, sunnah qauliyah. Apa? Perkataannya Rasulullah, sabda-sabdanya, dawuh-dawuhnya benar. Pasti benar. Membawa kebenaran. Dawuh Rasulullah, hadis, pasti membawa kebenaran. Yang kedua, perilakunya Rasulullah. Caranya ngopeni keluarga, caranya mimpin masyarakat, caranya nerima tamu, bagaimana kalau sedang gembira, bagaimana kalau sedang sedih, bagaimana kalau sedang menang, bagaimana kalau ada dalam kekalahan, bagaimana ketika, dan seterusnya. Itu namanya sikapnya. Maka menjadi sunnah. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang awal apa tadi? Oh, alhamdulillah cerdas. Orailing. Yang nomor 3, yang mengatakan bukan Rasulullah, yang mengerjakan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal wudu, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Soalnya adzan zuhur masih jauh. Wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa Bilal? Jawab, ba'diyah wudu. Apa? Benar Bilal, benar. Dari situ, maka kalau kita habis wudu, sholatnya waktu masih jauh, sholat duhurnya masih ada, sholat asar masih jauh, maka setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat, namanya ba'diyah wudu, sunnah taqririyah. Apa? Sing lakoni Bilal dibenarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah. Paham? Alhamdulillah cerdas-cerdas. Betul ngira kalau celamungan cerdas-cerdas. Masya Allah. Rakyatnya Pak Yunori luar biasa Pak Yun. Yang nomor 2, perkataan. Yang berkata, yang mengatakan bukan Rasulullah dan bukan perintah Rasulullah, tapi dibenarkan, itu pun jadi sunnah. Contoh, ono wong wonten tiyang ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar YouTuber, bayar apa? Bazar, mengerahkan bazar dengan miliar rupiah agar memuji Rasulullah. Betul? Boten nate perintah agar orang memujinya. Tapi kalau ada orang memuji beliau, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah sunnah. Teruskan, sunnah taqririyah.
Rasulullah baru saja sholat subuh. Masih di masjid, jamaah masih penuh. Tiba-tiba datang seorang bernama Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Wangel wis angel. Biasanya Toto, Jumadi, Solikin, Madrais, Drumanan. Ka'ab bin Zuhair muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqtanu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti dalilu. 10 tahun yang lalu suara saya enak, sekarang umur saya 73. Dikira kula masih nom jeneng ira kula masih nom nggih. Masyaallah kok. 73, cucunya sudah 10. Yang paling besar cucu saya lagi S3 di Melbourne, Monash. Cucu umur 23. Kalau wis tuwek dikira masyaallah. Kali kiai Mas Firman tuwek kula. Jauh. Pun. Sungguh engkau pemimpin agung, pemimpin hebat, yang sukses memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, keadilan kezaliman, antara hak dan syar dan batil. Rasul dipuji-puji. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, dengan hati yang tulus, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani dan berhati tulus. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Beliau boten jawab ngeten, boten jawab ngeten. Ojo muji-muji aku bid'ah, boten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah, boten. Iku ora wong lamongan kadang ngomongan iki. Rasulullah boten. Malah. Rasulullah sedang kalungan selimut. Spray regane 300.000 no. Pada Cina tuh sing lurik-lurik kan spray. Ini regane 300 sampai 500 lah. Spray. Bahasa Arabnya burdah, selimut lurik-lurik itu. Apa selimut apa? Diberikan kepada Ka'ab setelah muji-muji itu. Berarti Kanjeng Nabi rela, ridho, legowo dipuji niku. Ini kenang-kenangan dari saya. Yang tidak percaya, monggo, mari pergi ke Turki, Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah, selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Sing mboten percaya, ayo lunga karo aku nang Turki, tiketnya tuku dhewe. Dikira gratisan oh. Masih ada rambutnya, masih ada sandalnya, masih ada mangkok bekas minumnya Rasulullah, masih wonten nang Turki mriku. Untung ndak ning Saudi dibuang itu oleh Wahabi. Ini fakta. Kalau fakta nggak bisa dibantah. Beda kalau ayat beda kalau ayat, hadis dibantah kalau hadis, Quran beda kalau Quran. Tapi ini fakta, burhan, bukti nggak bisa dibantah. Jelas pernah terjadi Rasulullah dipuji-puji dan memberikan hadiah selimut. Ini barangnya selimutnya masih ada. Paham? Berarti, berarti muji-muji Rasulullah sunnah nopo bid'ah. Sunnah apa? Percaya monggo, boten nopo-nopo. Nek sampean boten percaya kabeh, aku terus dewean percaya alhamdulillah. Sing percaya min ahli syafaati Rasulillah, sing ora percaya mahrumuna anis syafaat, pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Enggak percaya. Masa ora percaya dapat syafaat? Percaya mboten? Wah, oleh syafaat kabeh bakal iki.
Sejak itu, kalau ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Apa? Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh An-Nabhani, Ismail An-Nabhani, Al-Madaih An-Nabawiyah, 4 jilid. Syair-syairnya sahabat dikumpulkan yang isinya puji-pujian. Tapi burdah yang paling terkenal di Lamongan, wong Lamongan apal ta ora? Burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Coba. Punya guru namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Kuburnya di Tituan, Maroko. Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Madjan Al-Ghawth. Kuburnya di kota Wahran Al-Jazair. Abul Abbas Al-Mursi Iskandaria. Muhammad Al-Busiri Iskandaria Mesir. Suatu ketika Al-Busiri sakit stroke sebulan. Nah, pernah ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah sering? Dereng. Jumpa pocong? Sering. Bodoh kali kula. Ya Rasulullah, saya sakit stroke sudah 1 bulan. Gak bisa bangun, gak bisa jalan. Saya punya nazar akan membuat qasidah syair yang isinya memuji-muji engkau. Izinkan Rasulullah. Ya silakan. Silakan. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Oh sudah selesai. Coba dibaca. Dibaca. Selesai membaca burdah. Muji-muji Rasulullah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mesem. Wa masaha jasadahu, musap-musap badannya. Fata'affa fauron, sesu'e waras isom laku isom layu. Percaya mboten? Kalau mboten masuk, percaya silahkan. Enggak apa-apa. Wong sak menake ora percaya, kula tok percaya, alhamdulillah. Ben aku tok, for us, for me. Special. Pundi. Amin tadzakuri jironim bidi salami. Ayo sing ngapal bareng yuk, sing ngapal yuk. Majatadam anjaro min muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami. Fama li aynayka in qulta fufahamata. Wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi. Ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udul dam'i wasaqami. Amin tadakuri jirmidi salami, artinya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang kangen, mabuk cinta, rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau engkau lagi teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kalau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu nangis terus? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Kamu pasti lagi mabok. Seneng jawab, semangat jawab. Kamu pasti lagi mabok. Asmara. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansakta lam talumi. Na'am, memang benar, aku lagi mabok cinta, kangen seseorang, ku tangisi, ku rindukan sampai rasa rinduku menjadi penyakit.
Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih? Sopo? Cila mbok tangisi sopo? Ayo jawab mawon, jawab aja, terang-terangan. Siapa? Jawabnya Muhammadun Sayyidul Kaunani wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladhi. Wis ikutan apa? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi setiap saat adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi masalah yang besar, problem besar. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan bisa menolong. Percaya betul? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas buatan. Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan? Ayo sebut 10 ayo. Ayo panjenengan sebut 10 ayo sapa? Enggak jelas itu ngaku jelas. Leluhur Kanjeng Nabi jelas dan semuanya dijaga, direksa oleh Allah. Hafizul ilah. Munya Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Leluhurnya Kanjeng Nabi yang kula sebut dari Adam tadi sampai ayahnya Syekh Abdul Muttalib sampai ibunya Sayyidah Aminah dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Tidak berbuat zina. Ayo leluhur jenengan dijaga. Jawab. Leluhur panjenengan dijaga. Wallahu a'lam. Jawab. Kalau leluhurnya Rasulullah dijaga. Tidak ada berbuat zina. Kenapa? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, maka kemudian diberi roh oleh Allah. Nur Muhammad dititipkan dalam tulang rusuknya Adam, turun-temurun sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Mukanya padang, mukanya pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya bersih, bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi. Orang apa ya, Masya Allah. Singapura, ayo, dangdut yuk.
saratun sara nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahum karim bi'arfin syadiyim min salatin saratun sara nurun nubuwah, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang, pindah putra Syekh Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan, Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi tapi lain ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi lain ibu bin Abdul Muttalib ya. Dari jauh melihat rumah Aminah ke padang, ada apa? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Padang dulu. Pergi, nggak lama lah, kembali lapor, majikan, ya Sayyidi, ya Ammi, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi yang baru lahir itulah datangnya sinar bagaikan bulan yang menyinar rumahnya Aminah. Dari mukanya bayi yang melahirkan. Itu Abu Lahab senang banget Abu Lahab. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Itu yang bayar piro yang pengen merdeka itu. Waktu itu bebas, merdeka kamu Suwaibah, sama dengan saya. Bukan lagi budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab melebur rokok karena kafir, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa dijebloskan lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan lintas. Selasa masuk lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, selama-lamanya. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. فما الظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات موحدا. Abu Lahab sudah dinas dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin. Saya selanaron pasti melebur rokok. Bojone Ummu Jamil wa muratuhu hammal tahatok. Dua-duanya masuk neraka. Tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhul azab, dikeluarkan dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena bunga ketika Nabi Muhammad lahir. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu. Seperti apa pahalanya orang Lamongan yang setiap malam Jumat maulid Nabi, akikah maulid Nabi, anak ilu sekolah baca berjanji, omai bagus jadi berjanji. Nggih mboten? Napa mboten? Mboten ya? Mboten. Oh Deba ya, Deba. Oh Deba. Oh Deba. Deba karangan orang Yaman. Kalau Barzanji karangan tiang Madinah. Al Barzanji tiang Madinah. Tapi turunan Abu Ja'far, turunan Turki. Tiang Madinah. Kalau Deba orang Yaman. Sama aja, sama aja. Setiap malam Jumat mau Deba, akikah mau Deba, omai dadi mau Deba. Panennya dadi atau dapat ikan nelayan banyak baca. Deba. Anak wadon sing lamar baca. Deba. Bojone naik pangkat mau baca. Masya Allah. Seperti apa pahalanya orang Lamongan yang rajin baca maulid, Deba, Barzanji, Burda, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rajin ya. Baca Barzanji, Deba yang rajin ya. Ro'is Suriyah, Barzanji, Deba harus hafal. Kalau Suriyah moco Barzanji masih moco, ojo diamplopin. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Suriyah khutbah Jumat jangan baca. Apa bedanya keluar Lirboyo Ploso Tebuireng karo SAG? Apa bedanya itu? SAG moco pantes, SAG kok catatan pantes ya. SAG kan sarjana alam. Dan Suriyah.
Surya alumni boyo ploso tebu ireng punya mana? Undilah si doa si dogiri, masa khutbah masih moco, dan ceritanya ketinggalan, lali piye. Orang sudah khutbah. Khutbah nikah apal, talqin apal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani apal, tahlil, nyuwu. Ne Surya khutbah masih moco, oh jadi nggo maneh. Golek sing pintar, golek sing apal. Khutbah gerhana, apal. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ya Allah. Paham? Supaya ono bedane kita wong NU karo sing dudu NU. Nek ora apal podo ae jenenge. Nggih mboten? Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Ayo pikirkan. Wis aku ora sapal, Wahabi sing ngapalke. Ngono, saged. Ya Allah. Itu milik kita, jimate kita, kebanggaannya kita. Kita harus menjaganya dengan menghafalnya. Paham? Nen jenengan buatan hafal, percetakannya tak berjanji salah. Orang-orang sampean. Dia salah disengaja, disalah-salahkan. Dewa salah, Buddha salah. Jenengan buatan hafal, buatan ketahuan. Buatan hafal jenengan. Paham? Kesimpulannya, Roh Isyuriyah mau coba berjanji tidak hafal-hafalan, ojo diamplopin. Mulih nggak usah diantar, kon numpak cewek ojek dewe. Paham betul? Nah, jadi Abu Lahab nyambut gembira lahirnya Kanjeng Nabi sepisan tur kafir dapat syafaat sehari Senin. Oh pemaneh wong Lamongan, wong Nahdien sing ahli rajin maca Maulid Nabi. Paham boten? Dialah yang kuharapkan syafaatnya. Nah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing dosane akeh, contohnya kula, contohnya ini saya. Semakin tua 73 tahun semakin saben dino kula dosa bu, kula. Jangan boten nabi kula. Tiap hari saya dosa. Dan dosanya besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa zina, bukan dosa bunuh orang, bukan dosa korupsi atau nyolong, bukan dosa makan babi atau minum khamr. Dosa apa saya tiap hari? Kula, jangan boten. Takabur, sombong, ananiah, egois, sum'ah pengen terkenal, ujub membanggakan dirinya, pengen terkenal, riak, pamer, ben dialem, suudzon, negatif thinking, buruk sangka, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian. Kula niku kula, jenengan boten nggih? Boten nggih? Jawab, panjenengan boten? Alhamdulillah. Orang wong tukaran, orang wong iri-irinan, dendam-dendaman boten wonten. Nek tanggane mobilnya ganti jenengan boten iri. Nek mantune tanggane ditunjuk jadi pejabat oleh Pak Bupati, mantune jenengan boten iri boten? Iri. Dosa iri niku, dosa niku. Ya Allah. Lah kula tiap hari dosa saya itu tiap hari. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka orang munafik ada penyakit, tiap hari semakin banyak penyakitnya. Kita pikir-pikir jadi munafik itu. Saya itu saya itu. Fi qalbi marad fazadanillahu marada. Dalam hatiku ada penyakit, njero hatiku ada penyakit, tak bendino tambah sakit. Kula niku kula. Panjang boten. Jangan yang saya lah api, sabar, ridho, terima, akur, tawadu. Kok amin ya? Nih, dudung-dudung kok amin. Bon. Kula umur kula 73 semakin banyak dosanya. Teko nang Kanjeng Nabi, ziarah teng Madinah. Saya istighfar di depan Rasulullah. Dan syaratnya nih, Rasulullah ikut mendukung ACC. Ikut mendukung supaya kula diampuni oleh Allah. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul.
Kula istighfar nang Gusti Allah. Rasulullah ikut mendukung ACC. Nggih Gusti, niku bocah iku diampura dosane Gusti. Lawajadullah tawwabar rahimah. Allah pasti ngapura dosa kula. Syaratnya Kanjeng Nabi melok mendukung. Paham mboten? Jadi Kanjeng Nabi niku diberi hak untuk memberi pertolongan kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi dengan umroh, ziarah Madinah. Dan ini masalahnya Kanjeng Nabi dukung mboten datang istighfar kula niku. Ini bisa masalah. Kalau Kanjeng Nabi dukung, setuju kula diampuni dosanya, Allah pasti ngampuni. Wastaghfar lahumur rasul. Paham? Lah ini Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Yang Quran ini yang mboten wonten udah Nabi. Lah kok kita tawasul karo Sunan Bonang, karo Sunan Derajat. Ini Quran ora ono iku. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ayat apa itu? Wah, sejawab insyaallah. Ayat apa itu? Ora ono wong sing bisa memberi syafaat kecuali. Nanti tidak siapapun, tidak ada orang yang bisa menolong, memberi pertolongan kepada orang lain kecuali seizin Allah. Sapa waru Sunan Derajat mendapat izin dari Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya. Yang penting Sunan Derajat dapat izin enggak dari Allah agar memberikan pertolongan pada saya. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ibrahim Malik Ibrahim Gresik, Maulana Ishak diberi izin oleh Allah enggak menolong saya? Kalau diberi izin bisa itu. Paham betul? Illa biidnillah. Paham? Itu kalau kita tawasul datang para wali. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi-nabi, para rasul, para wali, para ulama solihin yang sudah meninggal dunia, sekarang rohnya menjadi satu. Namanya ruh kulli. Apa? Ruh universal. Ruh apa? Universal. Kita masing-masing yang dunia niki, ruh kita juz'i, parsial. Juz'i, apa bahasa Jawa apa juz'i? Bahasa Jawa apa? Juz'i. Ruh Said, Ruh Ahmad, Ruhnya Hasan. Jadi juz'i jenenge, paham betul? Ruh kita di dunia ini juz'i. Juz'i apa bahasa Jawanya? Parsial bukan bahasa Jawa. Juz'i, Ruhnya Said, Ruhnya Ahmad, Ruhnya Hasan, Ruhnya Sawiyem, Ruhnya Maryam. Tapi nengkone wis wafat, nek si soleh, jadi satu, bergabung dengan ruh universal. Di atas sendiri ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel, kumpul jadi siji, ruh universal. Lah kita mati nanti, kalau tidak baik, naudzubillah, pengen bergabung dengan roh universal, ditolak. Oh, rene-rene, orang tahu salam, orang tahu ziarah, orang tahu tawasul rene-rene. Oh, rene-rene. Orang tahu komunikasi, orang tahu halo-halo. Orang tahu apa kabar, apa piye, halo. Orang tahu. WA enggak pernah, SMS Sunan Derajat mboten pernah. Ziarah mboten pernah. Lah kok rene-rene. Ono. Rene-rene ojo. Nah, tawasul karo Kanjeng Nabi mboten tahu, sholawat mboten tahu, ziarah kubur Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Derajat mboten tahu, mboten teh hello dengan para wali dulu mboten teh hello. Paham? Lah kok pengen bergabung, ono. Jadi ditolak mau bergabung ruh universal. Pengen urip balik meneh teng dunia, saged mboten. Itulah hakikatnya adzabun azim, adzabun alim. Pengen bergabung karo Kanjeng Nabi, pengen bergabung karo para sahabat, karo para wali, pengen ngoten, ora iso. Kenapa? Gak pernah tawasul, gak pernah baca Fatihah, gak pernah baca selawat, gak pernah halo komunikasi dengan para wali, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Demak, mboten nate. Yang pengen bergabung, rono, minggir. Orang tahu silaturahim, orang tahu silaturruh. Paham? Yang jenengan rajin ziarah kubur mboten? Jawab. Jangan rajin ziarah kubur datang Sunan Derajat mboten? Yang Sunan Bonang? Sunan Ampel? Lewat. Nek orang rene wis maca Fatihah. Nggih.
Teng Kanjeng Nabi dereng umroh, dereng kan iso umpama yang belum umroh, salat maca selawat. Lah niku namanya si hello kalau Kanjeng Nabi namanya halo, namanya ngoten, WA. Paham? Ini orang tahu maca selawat karo Kanjeng Nabi, pengen jaluk syafaat Rasulullah. Mustahil. Paham nggih? Oleh karena itu syafaat termasuk sunnah takririyah. Oke, bukti, fakta ini fakta. Ono satu suku, kecamatan lah gampangan pun gampangan. Satu kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Semua satu kecamatan Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Syair, Muhammad Kahin, Muhammad Dukun, Muhammad orang gila. Akhirnya Kanjeng Nabi apa nyupatani, nyupatani mana bahasa Jawa? Nyumpain. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, moga-moga kecamatan Mudor diberi paceklik 7 tahun seperti paceklik yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Ngerti nggih? Zaman Nabi Yusuf kan paceklik 7 tahun nih. Betul. 7 tahun suku Mudor tidak ada air hujan, tidak ada jagung, gandum, beras. Terpaksa datang ke Madinah. Dengan kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya nyaci masuk ke sini, ada apa ini? Ada apa kamu ke sini? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adratu dmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sultan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhiril fasli. Nih dengarkan, ada apa kamu kesini? Jawabnya, kami datang kepadamu Muhammad agar engkau litarhamana, agar engkau merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Mboten jawab niku. Jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Allah sana. Asal saya nanti musyrik. Mboten niku. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada pangan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handal rumput. Pemuda-pemuda yang gagah sekarang lemah lunglai kelaparan. Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Orang Mudor masih di Madinah, di Mudor sana sudah hujan. Percaya mboten? Ya kan orang minta tolong Rasulullah langsung dikabulkan. Nah, ada yang tanya gini, ente kalau cerita begitu dari kitab apa sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Ya orang pinter. Lo ngomong goblok kayak Gus Miftah. Moga jangan masuk moga. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibn Al-Asir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ja'far Ibni Jarir At-Tabari, 10 jilid. Wong bacanya Khulasatu Nuril Yakin. Sudah mengatakan syafaat bid'ah, tawassul bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Orang tahu mau sejarah yang saya ceritakan tadi. Paham boten? Jadi ojo som. Baru ikut pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggote dowo, jidat hitam, gamise,
cingkrang, langsung pidato, tawassul sesat, ziarah kubur bid'ah, haul musyrik. Nah, ya Allah. Orang tahu macam sejarah, baca cuma khulasatu, itu pun terjemah. Tak kira dari bahasa Arabnya, terjemahan. Nak 65 halaman, ya Allah. Semua yang saya ceritakan, maulid Nabi, ngalem-ngalem kanjeng Nabi, tawassul Rasulullah, memperingati wafatnya Sayyidina Hamzah. Setiap tahun Rasulullah ziarah kubur datang Uhud, ziarah kubur datang makbaripun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, qal ahli Madinah, ada di Gunung Uhud. Ada sejarahnya. Setiap Jumat sore datang Baqi', ziarah kubur datang Baqi'. Sejarah wonten niku. Wong macane khulasatu, terjemahan bisa. Ya Allah. Paham boten? Jadi sekali lagi ayo kesimpulannya, ayo ingat enggak? Ayo, muji-muji Rasulullah, tawassul Rasulullah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Apa? Paham? Terakhir setunggal malih. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitaqi hafidhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Panjenengan siap niru kanjeng Nabi? Siap? Oh, insya Allah patennya tuh. Siap? Nomor satu, kanjeng Nabi punya himmah yang besar. Saya harus menang. Itu kanjeng Nabi nih, untuk sampean. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Talib. Muhammad leren disik dakwah. Arep dipateni awakmu iku karo Abu Jahal CS. Leren disik kono aman, dakwah mana kenolak. Saya kira kamu lagi diancam mau dibunuh. Apa jawabnya? Jenengan biar jenengan. Leren disik aktif nang NU, mau dipateni sampean. Masih aktif nang NU. Kira langsung leren ya. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak takut dan tidak akan berhenti sampai saya menang. Panjenengan ngoten boten? Tenan? Niku kanjeng Nabi, himmahnya luar biasa, strong will, citanya luar biasa. Saya harus menang. Mulanya kanjeng Nabi ini perang menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Teng jero Madinah wong Islam hanya 800 menang. Perang Mu'tah menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Hunain menang. Perang Taif menang. Sing kalah sepisan perang Uhud. Itu sebabnya yang jaga gunung di atas pegang panah tidak mentaati Rasulullah. Rasulullah pesan, kamu di atas gunung Uhud pegang panah, jangan bergeser. Jangan bergeser. Di situ ada 50, kurang lebih 50 sahabat. Melihat di bawah perang menang. Dan menang itu menang. Mateni wong kafir, dapat cincin, kacamata, dompet, pulpen, apalagi. HP, baju perangnya, senjatanya diambil. Lah, melihat itu yang di atas gunung, awake dhewe apa iki? Konco-konco menang oleh cincin, kacamata, dompet, duit. Lah aku apa iki? Jadi turun. Sisa 16 orang atau 14 orang sisanya gak turun itu. Khalid bin Walid, Amr bin As, waktu itu belum Islam. Tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud, dari atas nyerang yang di bawah. Rasul atau umat Islam kalah. Sayyidina Hamzah syahid di Uhud. Abu Dujanah syahid di Uhud. Ada orang Yahudi membela Islam, namanya Muhayrik Syahid apa enggak ya? Mati di Uhud. Ya Allah, agamanya Yahudi tapi membela pihak Rasulullah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang, dijaga oleh orang 10. Antara Sayyidina Tolha jaga. Awaknya Sayyidina Tolha badannya penuh dengan panah. Walhasil perang Uhud kalah karena yang dipeseni di atas gunung melanggar pesan Rasulullah.
Rasulullah. Panjenengan dipesani tentang pengurus NU ini dipesani Suriah untuk taatmu. Dipesani Suriah ya. Alah, gara-gara ghanimah ya apa? Kita ini akidahnya sama, ibadahnya sama, akidah syariat sing bedo ghanimah. Seno ghanimah tukaran. Wis tukaran paling masing-masing ngaku bener, orang bakal aku. Suami istri tukaran, kata suaminya saya benar kamu salah, kata istrinya saya benar kamu salah. Isu akur kalau ya wis aku salah mas jauh sepurone. Yang suami ya wis aku ya salah di akur mana ibu? Dari masing-masing aku benar, lah kan akur. Oleh karena itu bisa akur kalau mu'atabatin nafs, blaming self, mengaku kesalahan dirinya. Paham? Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan barokah dari Mbah Hadratil Maulana Syekh Raden Sunan Qasim Sunan Derajat. Mudah-mudahan kita semua digampangkan semuanya usahanya, dibarokahkan rezekinya, dipanjangkan usia fi taatillah, diberi anak dzurriyyah keturunan yang soleh dan solehah. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, husnul khotimah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Para masyayikh, para alim, para sepuh, para kiai, langkung-langkung, profesor, doktor, Kiai Sa'ad Akil Siraj, matta'anallah bituli hayati amin. Syekhuna wa murabbi arwahina, Romo Kiai Haji Agus Mansuri Tulangan, mugi-mugi panjang yuswanipun, sehat jasmani rohaninipun, sakit bimbing datang kita sedaya amin. Allahumma amin. Bapak Zuhronun Nur, Bupati Lamongan, dan rombongannya Bapak Kapolres Pak Dandim, Bupati Gresik Gus Yani, yang tidak lain juga menantunya Romo Kiai Haji Agus Halim Mansuri. Mugi-mugi Lamongan Gresik semakin makmur, semakin barokah. Amin Allahumma amin. Seluruh keluarga dalam dzurriyyah saking sahibul haul, dzurriyyah dari Mbah Sunan Derajat, Gus Raden Zainul Aziz. Muga-muga barokah kados mbahipun. Amin Allahumma amin. Kanca kula Gus Sahrul, Ketua PTN Lamongan, muga-muga NU Lamongan semakin kuat, semakin besar, nderek-nderek membuat Lamongan semakin makmur, semakin hijau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahmakumullah, kula nyambung masalah maulid. Datang Riyadhus Shalihin wonten, datang Bulughul Maram wonten, bab tentang poso Senin. Dan beriku wonten hadis riwayat Imam Muslim tentu sahih. Sahabat tangklet datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tasumul isnin ya Rasulullah. Mengapa wahai Rasulullah panjenengan senantiasa puasa sunat di hari? Mengapa panjenengan kok senantiasa puasa sunat di hari Senin? Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi wa fihi unzila alayya." Saya puasa setiap Senin karena hari Senin itulah hari kelahiran saya. Dan hari Senin itulah hari pertama saya menerima wahyu. Dari hadis ini, menurut Kiai NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperingati, mengenang, jangan melupakan hari kelahiran Nabi, itu hukumnya sunnah. Mungkin Nabi tidak menyabdakan, berarti bukan sunnah qauliyah, tapi Nabi melakukan, yakni puasa Senin niat mengenang hari kelahirannya. Kalau Nabi tidak menyabdakan, bukan sunnah qauliyah,
tapi Nabi ngelakoni, berarti namanya sunnah fi'liyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekaligus ini menjadi dalil bahwa nuzulul Quran tidak bid'ah. Memperingati hari pertama turunnya Quran itu sunnah juga. Sebagian teman Salafi Wahabi menganggapnya itu bid'ah. Apa jawab Nabi tadi? Saya puasa Senin. Yang kedua, karena di hari Senin itulah pertama saya menerima wahyu. Berarti apa? Niat nuzulul Quran. Paham no pembetul? Nuzulul Quran, kalau dicari hadis qauliyahnya enggak ketemu, tapi ada sunnah fi'liyah. Terus menurut kitab Manhajul Latif, karangan Sayyid Ali Al-Maliki, niku mustalah hadis, ada jenis sunnah yang keempat. Tadi Syekhuna Prof. Said, dawuh ada sunnah qauliyah, sampun, ada sunnah fi'liyah, sampun, ada sunnah takririyah, sahabat ngelakoni, Nabi menyetujui, ada juga sunnah hammiyah. Napa? Sunnah hammiyah atau himmiyah. Sesuatu yang dihimmahkan, dicita-citakan kanjeng Nabi, dereng kelar dilakoni, keburu Nabi sampun situ. Contohnya napa? Poso tanggal 9 bulan Muharram. Ketika Ketika Nabi di Madinah poso tanggal 10 Suro Muharram, sahabat niku ganjil Nabi. Hari ini loh 10 Muharram, posone tiang Yahudi. Lah kok jenengan poso 10 Muharram? Lek podo kali tiang Yahudi. Terus Nabi dawuh, la in baqitu ila qabil la asumannat tasih. Sungguh, lamun aku sampai tahun ngarep seurit, aku arep poso tanggal 9 barang. Jadi ben rapodo ke Yahudi, lek Yahudi posone 10 tok, Islam 9 dan 10, ben ora podo. Nah, mboten sampai tahun ngajeng, berarti durung sampai poso tanggal Tasu'a, 9, Nabi sampun situ. Kalau kita poso tanggal 9, bid'ah apa sunah? Bid'ah apa sunah? Nopo Nabi secara lisan merintah? Mboten. Nopo Nabi sampun ngelampai? Mboten. Nopo Nabi menyetujui ketika sahabat ngelakoni? Takririyah? Mboten. Lah kok mau arani sunnah? Keranten Nabi sampun kita berazam badhe nglakoni, dereng sempat keturutan situ. Itu hukumnya juga sunnah. Nggak mungkin bid'ah, nggak mungkin sesat, karena mustahil Nabi berazam al-arb lakoni barang sesat. Paham no pembetul? Halo? Paham nggih? Kula tangklet memperingati hari lahirnya NU boleh nopo haram? Boleh. Memperingati hari miladnya Muhammadiyah boleh nopo haram? Boleh. Memperingati desnatalisnya kampus UIN Malang boleh? Boleh. Unisma Malang boleh? Boleh. Unisla Lamongan boleh? Boleh. Umla Muhammadiyah Lamongan boleh? Diperingati hari kelahirannya desnatalis boleh? Boleh. Saman mengulang tahun di Putu boleh? Boleh. Boleh. Halo. Indonesia ulang tahun per tahun HUT boleh? Boleh. Lamongan hari jadi saben tahun boleh? Boleh. Kalau semuanya itu boleh diperingati, masuk akalkah memperingati lahirnya Nabi haram? Putune oleh diulang tahuni, NU-ne oleh diulang tahuni, Muhammadiyah oleh diulang tahuni, kabupatennya oleh diulang tahuni, kampusnya oleh diulang tahuni. Nabi haram diulang tahuni. Masuk akal? Mboten lah. Jadi sunnah para rawuh. Bahkan kalau setiap waktu sering
mengulang tahun memperingati maulidnya Kanjeng Nabi. Luar biasa barokah. Hadis Bukhari juz 4 halaman 99. Suatu saat terjadi sinin padeglek di Madinah. Lalu ada orang Badui sowan menghadap makam Rasulullah SAW. Di depan makam dia berucap, "Istasqi li ummatika ya Rasulullah, fa innahum qad halaku." Fasami'a bidzalika Umar, falam yungkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Pas padeglek, sulit makan, sulit hujan, orang Badui menghadap di depan makam Nabi, berucap, "Rasul, mintakan hujan kepada Allah. Mintakan hujan kepada Gusti Allah." Sowan ke Mbah Qasim, matur, "Mbah Sunan Derajat, mintakan kepada Allah supaya patiran aman, supaya patiran makmur, supaya patiran barokah." Berdoa seperti itu bukan musyrik. Karena mintanya, "Wahai Mbah Sunan Derajat, mohon dimintakan kepada Gusti Allah." Dan tidak bid'ah, karena hadisnya ada di Sahih Bukhari. Paham? Makanya di manaqib ada kalimat seperti itu. Ibadallah rijal aghisuna li ajalillah wa kunu aunana asanahullah. Ibadallah, wahai para hamba Allah. Rijal Allah, wahai para wali-wali. Termasuk Mbah Sunan Derajat saanak putune. Mintakan kami pertolongan kepada Gusti Allah. Musyrik napa mboten? Mboten. Langit ini perlu rawuh. Sing nglakoni ngerti yo, sing gak nglakoni yo ngerti yo. Biar tidak saling memusyrikan. Deal. Berikutnya riwayat Bukhari nomor 1009. Wa abyatu yustasqal ghamamu biwajhihi sumarul yatama ismatun lil aramili. Begitu putih bercahaya wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Muga-muga mendongkui diperintah Gusti Allah nurunaken udan biwajhihi, lantaran kita menyebut wasilah, menyebut wajahnya Kanjeng Nabi. Jalu eneng ton pangeran, tapi nyebut wajahnya Kanjeng Nabi. Kuwi lho jenenge tawassul. Bid'ah boten, hadis Bukhari. Musyrik boten, jalu eteng Gusti Allah. Paham napa mboten? Hadis Bukhari nomor 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi ay ala Abbas fasqina fasqaun. Ya Allah, dengan berwasilah nyebut nama nabimu Nabi Muhammad SAW, nyuwun jenengan nurunaken udan. Akhirnya yusqaun, Gusti Allah paring udan. Sakniki Gusti tawassul malih nyuwun udan kanthi nyebut asma pamane Kanjeng Nabi. Sinten? Sayyidina Abbas. Nyuwun udan, akhire udan. Musyrik napa mboten? Mboten, wong jaluke teng Gusti Allah. Dhaif napa sahih? Sahih, wong hadis Bukhari. Sunnah napa bid'ah? Ya sunnah, Nabi nglakoni, sahabat yo ngelakoni. Paham napa mboten? Tawasul jalan, tanpa tawasul juga jalan. Doa tanpa tawasul, ya Allah nyuwun bojo ayu, amin. Niku jenenge doa tanpa tawasul. Ya Allah kanthi wasilah nyebut asmane putri panjenengan Siti Fatimah Zahra, kanthi wasilah Siti Fatimah Zahra kula nyuwun bojo salihah ayu kados Fatimah, amin. Njaluke teng sinten? Gusti Allah. Musyrik napa mboten? Mboten. Tapi sing awal tanpa tawasul, yang kedua pakai tawasul. Makanya Quran pun perintah tawasul. Surat Maidah ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah.
He wong Lamongan, wong iman sing padha sira kabeh takwa nang Gusti Allah lan padha golek wasilah. Pun penutup. Sopo HP-ne pulsane entek? Paketan entek. Hari ini sing gak duwe paketan gak perlu ngenes. Cari di titik ada wifi-nya. Najan paketamu entek. Najan apa? Pulsamu entek, sokol HP-mu sehat, HP-mu urip, main HP WA neng sandinge wifi. Kenging napa mboten? Marzuki ngibadahe ra sepira, dosane akeh. Halo. Tapi imane sik urip. Ahlus sunah sik wonten. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mboten mati. Tapi ra duwe paketan. Nyedek Mbah Sunan Derajat kuwi wifi. Halo. Ndongone ne sandinge mriku nyaut para rawuh. Gus Sahrul trimo mong ketua PC. Halo. Nyedek Gus Ali. Akhirnya malah kenal Prof. Said Akil. Konek barokah tawassul ngono lho. Halo. Kalau saman WA neng sanding wifi, nyuwun sewu, lantaran wifi iso sambung satelit, gitu loh. Lantaran Mbah Sunan Derajat diterima Gusti Allah. Lah tawassul iku ngono kuwi. Paham nggih? Kula suwun tetep derek Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Mate odi noro NU apa kuwi. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.